kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Ibu Setri. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang terkasih, walau adik-adik kami beribadah masih di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan tetap memandang kesetiaan mereka, walaupun mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau hadir Bapa di tengah-tengah mereka, buka pintu hati dan pikiran mereka, agar mereka senantiasa boleh ingat untuk beribadah, ingat berdoa, dan ingat mengucapkan rasa syukur mereka terhadap Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bekerja
sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat. Lipatlah tanganmu, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan begitu setianya Engkau di dalam penyertaan-Mu, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan sukacita dapat berkumpul di hari Minggu yang indah ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga merasakan kesehatan Tuhan atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Semua perjalanan kehidupan kami dapat kami lalui Tuhan adalah atas penyertaan-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu. Di minggu yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam pengujian, dalam ibadah kami, agar kami Tuhan dapat memampukan diri kami selalu mengucapkan syukur selalu kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu sekolah minggu yang berada di rumah mereka bersama dengan orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Berikanlah selalu penyertaan-Mu Tuhan, agar mereka selalu mampu untuk menjalani hidup mereka. Mereka boleh bersuka cita, penuh dengan kesehatan yang mereka terima daripada Tuhan. Begitu juga orang tua kami Tuhan yang selalu setia, menyertai anak-anak kami, membimbing mereka Tuhan di dalam peribadahan. Kau selalu memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan rezeki dalam hidup mereka. Terlebihlah Tuhan, Kau berikan hati yang selalu bijaksana dan penuh hikmat, agar mereka dengan penuh sabar membimbing anak-anak kami mengenal kasih setia-Mu. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami supaya mereka Tuhan di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah melalui online, baik pun itu secara tatap muka Bapa. Engkau lindungi mereka Tuhan, agar mereka jauh dari penyakit. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberikan juga kepintaran dan hikmat bagi mereka, supaya mereka berhikmat Tuhan di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kami, serta roh kerajinan, agar kami penuh dengan rasa syukur dan ikhlas Tuhan untuk melayani Engkau melalui pelayanan di sekolah minggu. Bapa dalam surga, begitu juga Tuhan dalam kehidupan kami, itu banyak tantangan yang kami terima ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai dan memberikan kami kekuatan, sehingga Engkau selalu memampukan kami untuk mengatasinya. Itu juga Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa buat para majelis ya Bapa, amang pendeta, para penatua, begitu juga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam gereja. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan kekuatan di dalam memberitakan Injil, melayani Engkau Tuhan, menyebarkan firman-Mu agar banyak jiwa yang terselamatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu juga Bapa di surga, kami berdoa bagi negara kami Tuhan, tetapi terkhususnya Tuhan bagi kota kami, kota Kisaran. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati kota kami, agar kami Tuhan merasakan kenyamanan tinggal di tengah-tengah kota kami. Jauhkan kekacauan, jauhkan sakit penyakit ya Bapa. Begitu juga bagi negara kami ini ya Bapa, kami tetap memohonkan kepadamu seluruhnya pemimpin-pemimpin negara kami, Kau berikan kebijaksanaan supaya mereka Tuhan beroleh hikmat dan bijaksana daripadamu untuk memimpin negara kami, agar negara kami Tuhan dapat berjalan dengan baik, penuh dengan keadilan. Begitu juga Bapa di surga, jauhkan segala kesukaran, agar kami Tuhan di negara kami dapat tinggal dengan nyaman dan damai. Begitu juga Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa kepadamu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau berikan dia kecerdasan, Kau berikan dia kepintaran dan hikmat daripada Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat dinyatakan di dalam kebenaran melalui Roh-Mu.
Terima kasih, kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menyertai dan membukakan hati dan pikiran kami, agar kami juga mampu menyerap dan mampu untuk memilah-milah apa yang baik yang akan kami ambil dari firman yang akan Kau nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu. Bapa, kami mengakui banyak kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami Bapa, agar kami merasakan sukacita di dalam pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di sini kakak akan membacakannya. Kalian akan mendengarkannya dari sana. Kita baca dengan seksama. Inilah firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu ia berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu toleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menyelam jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan
yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan hari ini. Baiklah adik-adik, di minggu tanggal 25 ini kita akan membahas dengan judul tema berhasil bersama Yesus. Di minggu ini kita memasuki minggu Jubilate, yang dimana minggu Jubilate ini minggu ketiga setelah Paskah. Yang dimaksud dengan minggu Jubilate ialah bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus, atau bermazmur dengan kerendahan hati satu sama lain dan seluruh penjuru bumi. Maksud dengan keberhasilan di sini adalah suatu kemampuan yang dimana seseorang mencapainya dengan tujuan hidupnya akan ditetapkannya dengan percaya diri. Baiklah adik-adik, sini kakak akan menjelaskan makna kata dari menampakkan diri di sini ialah terhadap murid Yesus, bahwa Yesus menunjukkan dirinya atau wujudnya dengan secara utuh atau dengan secara keseluruhan tanpa kekurangan satu apapun untuk seluruh umat muridnya. Dengan apa? Dengan menggenapi janjinya, yaitu dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan para murid yang dicintainya. Oleh sebab itu ya adik-adik, di sini juga dikatakan perahu Petrus juga di sini di Danau Tiberias, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu si Petrus dengan memberi tumpangan kepada Yesus ke kapalnya, lalu Yesus menyuruh si Petrus untuk menjala ikan ke tepi ke Danau Tiberias untuk mendapatkan ikan. Lalu Yesus pun menyuruhnya suruh menyebarkan pukatnya ke tempat yang paling dalam di sebelah kanan. Lalu Yesus dan Petrus pun dengan bangganya mendapatkan ikan yang begitu banyak, dan Yesus pun memerintahkan agar apa yang kamu capai tidaklah dengan gagal, sebab orang yang gagal itu tidak akan tertulis di dalam hidupnya di kemudian hari. Kita dengan yakin dan percaya suatu mukjizat yang dikuasai oleh Tuhan, pasti kita akan mampu mendapatkannya suatu saat nanti. Seperti juga kepada Yesus, kepada Petrus di sini, apapun usaha yang kita lakukan, dengan rasa syukur kita, dengan rasa yang penuh gembira, Petrus juga mengucap syukur kepada Yesus bahwa ikan yang diperolehnya itu begitu banyak sehingga bisa mencukupi para penduduk yang di lingkungan sekitar rumah mereka. Di sini juga kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita. Itu tidaklah ada apa-apanya, sebab kamu yang sombong tidak akan diberi nikmat dan kuasa yang diberi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengucapkan puji syukur, dan rahmat Tuhan akan selalu menyertai. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah tidur. Dia selalu menuntun umatnya yang selalu bersabar untuk menolongnya. Dengan itu akan kamu dapatkan di kemudian hari. Dan adik-adik, apapun cita-cita yang kamu impikan, apapun yang kamu tekuni, pasti cita-cita itu akan senantiasa akan kamu dapat di kemudian hari dengan penuh rasa kerja keras kita dan tanggung jawab kita dengan cara belajar. Untuk itu adik-adik, janganlah engkau malas belajar, agar keberhasilan yang kamu peloreh untuk saat ini dan di kemudian hari dan saat ini, kamu pasti akan menemukannya. Itu
itu tidak ada yang mustahil, dan kita akan percaya dengan berjalannya kita bersama Yesus oleh kuasanya, maka kamu akan diurapi dengan Roh-Nya. Jadi jangan patah semangat ya adik-adik. Meskipun kita gagal dalam usaha apapun, kita yakin, kita pasti akan semangat. Dia memang, setiap manusia itu ada jatuh bangun. Jatuh dulu dia baru akan bangkit lagi. Dimana seseorang itu telah diuji Tuhan dengan jatuhnya seseorang, bukan berarti kita jatuh tersungkur selamanya. Kita tidak boleh begitu. Kita harus bangkit dan tidak boleh trauma dengan masa lalu yang kita hadapi. Kita harus bangkit dengan penuh semangat dan rasa percaya diri, dengan tekun, maka keberhasilan yang kamu peroleh pun akan kamu dapati di kemudian hari. Nah, adik-adik, di sini juga bagaimana kita berhasil bersama Tuhan Yesus. Kita pertama lupakan kegagalan dan pandanglah Tuhan Yesus. Kenapa? Kita harus pandang Yesus, karena kuasa Yesus yang begitu besar akan mengurapimu di masa yang akan datang dan masa ini. Yang kedua, berani bertindak. Di sini juga berani bertindak. Orang yang gagal cenderung memang trauma di masa lalunya, tapi kita harus bangkit, tidak boleh terpuruk untuk selamanya untuk jatuh. Kita harus bangkit dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Yang ketiga, di sini juga dikatakan kita taat pada perintah Yesus. Ya, kita memang taat dan jauhi segala larangannya. Tidak boleh kita langgar, sebab orang yang melanggar perintah Tuhan akan mendapat karma yang lebih parah dari situ. Untuk itu, kamu tidak boleh mengeluh, sebab orang yang mengeluh tidak akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kamu harus dengan tekun belajar dan bekerja keras, maka kerja keras akan kamu dapatkan, dan kamu taat pada perintah dan pada firman Tuhan. Yang keempat, punya visi. Ya, melalui keberhasilan kita di dalam penangkapan ikan besar di sini diberi, yaitu menjala manusia di sini merupakan perubahan nilai yang besar, sebab menangkap jala ikan dari hidup dimatikan, sedangkan menjala manusia dari yang mati kemudian dihidupkan. Jadi keberhasilan menurut Tuhan Yesus mempunyai nilai yang sangat kekal, di mana patokan keberhasilan kita itu kita menjadi sanggup bekerja dalam kehidupan kita, bahkan mengubah kegagalan menjadi suatu keberhasilan. Itu adik-adik, agar pekerjaan berhasil dengan baik, maka orang melakukan pekerjaan harus kerja keras dan melakukan pekerjaan itu dengan baik-baik. Apabila pekerjaan dilakukan dengan rasa solidaritas, maka pekerjaan itu lebih baik hasilnya. Demikianlah sabda firman Tuhan hari ini. Semoga kamu di kemudian hari kakak doakan dapat mendapatkan cita-cita yang kamu impikan dengan berhasil. Itu kamu tidak boleh sombong. Orang yang sombong selalu tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, ya kami di surga, terima kasih buat pada pagi hari ini hamba bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian semuanya yang berada di sini, sehingga firman yang disampaikan ini ya Bapak, supaya menjadi teladan buat mereka, dan dapat mereka bisa menjadi pelaku firman yang begitu baik. Apapun cita-cita yang mereka impikan ya Bapak, kiranya Engkau kabulkan dengan kuasa-Mu, dengan yakin percaya, agar prestasi mereka agar bisa menjadi yang terbaik, buat menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapak, hanya ini yang saya hamba sampaikan melalui rasa syukur dan nikmat. Haleluya.
ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, jadi kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, persembahannya nanti dikumpulkan dan diberikan melalui orang tua, dan orang tuanya akan memberikan melalui persembahan ke gereja. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita ini dan mengumpulkan persembahan, nas persembahan yang menjadi pengantar kita yaitu diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.